Kalau Anda berpikir karir sebagai akuntan itu cuma seputar spreadsheet, nah pembahasan kita kali ini akan mengubah pandangan Anda. Kita akan membekali Anda dengan cara berpikir yang lebih strategis tentang teknologi. Ini adalah skill yang benar-benar krusial untuk jadi seorang profesional akuntansi di masa depan. Coba saya tanya, apa sih alat yang paling penting buat akuntan di zaman sekarang? Mungkin yang langsung terlintas di benak Anda itu software tertentu kan? Tapi coba deh kita lihat pertanyaan ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sudut pandang yang jujur aja bisa sangat menentukan arah karir Anda nanti. Karena begini, nilai Anda di masa depan itu bukan lagi sekedar jago menggunakan sebuah alat. Bukan. Tapi kemampuan Anda untuk menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan ikut merancang sistem informasi yang tepat yang bisa benar-benar mendorong sebuah bisnis untuk maju. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Anggap saja sistem informasi itu seperti sebuah bangunan. Nah, setiap bangunan butuh fondasi fisik yang kuat kan? Fondasi itu adalah perangkat keras atau hardware. Lihat diagram ini keren banget. Karena secara sederhana menunjukkan 5 fungsi inti dari komputer manapun. Buat seorang akuntan, ini tuh alur kerja sehari-hari. Data faktur masuk sebagai input, lalu diproses jadi laporan laba rugi, terus ditampilkan di layar Anda sebagai output, dan yang paling penting, disimpan dengan aman untuk keperluan audit. Semuanya harus saling terhubung dan bekerja dengan mulus. Nah, CPU ini gampangnya adalah otak dari komputer. Dialah yang mengeksekusi semua perintah. Mulai dari ngitung rumus depresiasi yang super ribet di spreadsheet sampai memproses ribuan transaksi jurnal dalam sekejap mata. Sekarang, bayangkan RAM itu seperti meja kerja Anda. Semakin besar dan luas meja kerja Anda, semakin banyak dokumen yang bisa Anda buka dan kerjakan barengan tanpa berantakan, kan? Nah, sama. Makin besar RAM, makin banyak aplikasi, laporan keuangan, email, software akuntansi yang bisa jalan barengan tanpa bikin komputer jadi lemot. Oke, kalau RAM tadi adalah meja kerja, maka penyimpanan sekunder ini ibaratnya lemari arsip raksasa Anda. Disinilah semua file penting, data-data audit bertahun-tahun, dan semua aplikasi Anda disimpan secara permanen, aman, dan siap diakses kapanpun Anda butuh. Baik, fondasi fisiknya sudah kita bahas. Sekarang kita naik satu level ke perangkat lunak atau software. Kalau hardware tadi itu mesinnya, nah software ini adalah serangkaian instruksi cerdas yang ngasih tahu mesin itu harus ngapain untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis yang nyata. Tentu Anda sudah sangat akrab dengan alat-alat ini, spreadsheet untuk analisis, software presentasi untuk meeting, dan sebagainya. Tapi seorang analis sistem yang hebat itu mikirnya beda. Dia nggak cuma mikirin cara pakainya, tapi juga gimana perusahaan seharusnya mendapatkan dan mengelola semua alat ini secara strategis. Dan disinilah kita sampai pada salah satu keputusan besar pertama. Pilihannya ada dua, apakah kita mau bangun software sendiri dari nol yang benar-benar pas dengan proses bisnis kita yang unik, tapi risikonya biayanya lebih tinggi dan butuh waktu lama. Atau kita beli saja software yang sudah jadi, yang lebih murah dan cepat implementasinya, tapi mungkin kita yang harus sedikit mengubah proses bisnis kita. Ini pilihan klasik antara pas banget versus cepat dan efisien. Pilihan krusial berikutnya adalah soal lokasi. Apakah kita mau memiliki software itu, menginstalnya di server kita sendiri, dan kita yang merawat semuanya? Atau, pilihan kedua, kita menyewa aksesnya lewat internet, di mana penyedia layanan yang mengurus semua pemeliharaan dan update. Masing-masing punya dampak yang sangat besar loh, terutama soal biaya, keamanan, dan tenaga untuk pemeliharaan. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan semua pilihan yang rumit ini, gimana sih cara kita membuat keputusan yang baik, keputusan yang terstruktur, bisa dipertanggungjawabkan, dan pastinya profesional? Jawabannya, para profesional itu tidak pernah asal tebak. Mereka pakai kerangka kerja. Salah satu yang paling umum adalah SDLC, atau siklus hidup pengembangan sistem. Ini adalah pendekatan bertahap yang sangat logis. Coba perhatikan tabel ini. Semuanya dimulai dari identifikasi masalah. Misalnya, kenapa proses tutup buku bulanan kita lambat sekali? Dari situ, kita lanjut menentukan kebutuhan dengan bicara ke tim akuntansi. Jadi, setiap keputusan teknologi yang diambil, itu selalu punya akar yang kuat pada kebutuhan bisnis yang nyata. Prosesnya itu sangat jelas dan terstruktur. Langkah pertama, kita cek dulu apa yang kita punya sekarang. Langkah kedua, kita coba perkirakan beban kerja di masa depan. Nambah klien, transaksi makin banyak. Nah, langkah ketiga dan keempat adalah mengevaluasi semua pilihan hardware dan software berdasarkan kriteria yang objektif, bukan cuma karena kayaknya bagus atau lagi tren. Nah, ini dia intinya. Saat Anda mulai menerapkan kerangka kerja seperti ini dalam cara berpikir Anda, saat itulah Anda bertransformasi.
Dari yang tadinya hanya seorang pengguna software, menjadi seorang analis bisnis yang berpikir strategis. Jadi apa aja sih yang dievaluasi? Seorang analis yang baik akan melihat setidaknya 6 dimensi kunci ini. Pertama, efektivitas. Softwarenya beneran bisa ngerjain tugasnya nggak? Kedua, efisiensi. Boros sumber daya komputer nggak? Lalu ada kemudahan penggunaan. Fleksibilitas kalau ada aturan bisnis baru, kualitas dokumentasinya, dan yang sering terlupakan tapi krusial banget, dukungan dari vendor. Ini semua untuk memastikan solusi yang kita pilih itu awet dan bisa diandalkan untuk jangka panjang. Jadi, untuk penutup, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Saat Anda melangkah maju dalam karir Anda dan dihadapkan pada pilihan teknologi, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya berpikir seperti konsumen biasa, atau saya sudah berpikir seperti seorang analis bisnis yang strategis? Mengadopsi pola pikir ini bukan cuma nilai tambah. Percayalah, ini akan jadi aset Anda yang paling berharga.